Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata senjata paling mematikan? Pasti beberapa dari kalian ada yang bilang bom dan rudal yang memiliki daya ledak yang besar atau nuklir yang bisa meluluhlantahkan sebuah kota. Ya sebenarnya nggak salah juga, karena memang semua senjata yang bisa mengeluarkan proyektil atau ngeluarin poin pasti mematikan. Tapi yang paling mematikan dari semua itu adalah artileri, king of the battle. Nah, jadi apa itu artileri? Simpelnya, artileri adalah senjata berat yang digunakan dalam peperangan untuk menembakkan proyektil dalam jarak jauh menggunakan gaya parabola atau frontal. Ada beberapa contoh artileri yang terkenal kayak Black 88 mm milik Jerman waktu Perang Dunia Kedua, Howitzer M777 milik Amerika, dan M109A6 Paladin yang juga milik Amerika Serikat. Sebenarnya ada banyak jenis bentuk artileri, tapi kita bakal fokus ke M109A6 Paladin. Nah, M109A6 Paladin ini, atau bahkan saya sebut sebagai Paladin, adalah howitzer penggerak atau SPH dalam singkatan bahasa Inggrisnya ya, Self-Propelled Howitzer 155 mm yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ia memiliki beberapa peningkatan signifikan dibandingkan versi M109 sebelumnya. Jadi si M109 ini punya beberapa varian ya, dari awal perang Vietnam hingga sekarang. Nah, balik lagi, terutama dalam hal sistem pemuatan otomatis, jangkauan tembak, dan kemampuan bertahan hidup. Jadi saya bakalan simulasikan menggunakan Paladin ini di salah satu game Roblox, yaitu Multi Crew Tank Combat atau MTC. Nah, oke, jadi saya udah masuk ke dalam game ya. Di sini langkah pertama yang harus dilakuin itu klik lemari ini ya. Kalau tampilan awal gamenya nggak ada pilihan kayak gini nih. Oke, langkah pertama kalian pilih kelas crewman. Nah, jadi kalian juga bisa ngambil senjata juga, cuman nggak terlalu kuat lah senjatanya karena emang buat perlindungan diri aja. Nah, kalian pencet ini habis itu. Nah, terus langkah yang kedua, kalian pencet ini nih, yang logo biru-biru ini, klik balok biru ini. Nah, kalau udah, cari bagian di tier 2 di artileri, dan ya poin kita nggak cukup. Saya punya poin, aduh nggak cukup ternyata. Jadi kita perlu ya ngedapetin koin sampai 1000 dan poin kita ada 900. Nah, buat nambahin koin ini kita bisa ya ngebunuh musuh atau nge-capture poin. Nah, poin A kayak ABC ini yang ada di map. Nah, poin-poin kayak gini nih ABC, dan ya saya bakalan kumpulin poin dulu, dan cara ya jadi infanteri soalnya ya biar gampang aja. Nah, oke. Jadi poin saya udah kekumpul sini ya. Ini sebenarnya agak lebih kelebihan ya. Harusnya tadi kan 1000 doang. Jadi tadi agak lebih dapetin poinnya, jadi dapat 2000. Nah, oke, ini udah lebih, jadi kita pencet aja ke M109A6 ini dan kita spawn. Nah, habis itu buat langkah ke 3 ya, kalian pencet palka ini, klik palka, terus tekan E. Oh bentar, coba ganti kelasnya. Oke. Nah, kalian masuk sini. Nah, terus yang langkah ke 4 kalian bisa nyalain mesinnya dengan klik ini, klik engine ya, ini ada safarnya juga. Nah, kalau RPM nya sudah naik terus sama bensinnya sudah di F,
dan kalian bisa ini klik tombol E di keyboard, biar jadi gigi 1 sampai ya gigi berapa biar agak cepet. Nah terus langkah yang keempat, kalian bisa ngejauh dari base dulu buat ngatur posisi nembak ya. Posisi nembak ya sekiranya agak deket ke posisi yang mau ditembak gitu, targetnya. Buat mempersingkat waktu aja, saya mau nembak di bagian C ini yang saya tandain. Nah, bagian ini soalnya biar nanti gampang aja. Nah kalau udah ke bagian sini, buat langkah yang kelima kalian bisa keluar dulu nih dari sini, ditekan spasi juga bisa, atau ya keluar dari pangkatnya. Nah oke, kalau udah kan tinggal pencet ke bagian paling ke atas buat masuk ke bagian ininya, gunner ya, atau sini juga ada sih loader dulu. Oke, kita kalau loader dulu. Nah di sini ada 2 tipe peluru, itu smoke shell sama HE. Nah HE ini itu singkatan dari high explosion shell gitu, jadi HE, high explosion. Nah buat peluru ini nanti ada saya bahas nanti di video kapan-kapan kalau saya mau bahas ya. Jadi kita pilih HE ini soalnya dia yang emang buat nyerang. Kalau smoke shell itu tadi buat support. Kita bisa pindah ke kursi gunner selanjutnya. Nah buat langkah ke berapa tadi? 6 ya, 6. Kalian bisa atur posisi yang tembak atau ngukur ya. Itu kalian ngukur bisa di sini nih, bisa lihat pencet V di keyboard. Ini kursor ke tanda plus ini kalian arahin ke target yang mau kalian tembak. Nah di sini jaraknya 383 meter. Nah cara tahu kita nembak di mana, di sini di visirnya ya atau di sight-nya itu dia ada angka-angka ini, ada 2, 1, 6 dan 10 dan seterusnya. Nah setiap angka ini merepresentasikan beberapa ratus meter, kayak 2 ini 200 meter, 6 itu 600 meter, sama 10 100 meter ya begitu seterusnya. Nah kita ini ngira-ngira berapa jarak yang kita bisa atur di sini. Nah cara nge-aim itu kita tentuin di mana bullet dropnya, nanti 383 meter. Nah di sini nih meter, berarti sekitar sini kita nge-aim ya, bagian rumah yang kartu merah ini. Nah selanjutnya buat nembak yang langkah ke-7 ya. Langkah ke-7 kalian nembak bisa tekan F di keyboard, saya tekan boom. Nah itu tepat sasaran ya. Nah gimana buat jarak yang jauh bang? Buat jarak jauh kayak di bagian sini itu cara ngukur jaraknya gimana? Nah buat cara ngukur jarak di sini dari posisi saya di sini sama di posisi target di A ini, cara ngukurnya itu kita bisa pakai tarik garis. Di sini setiap grid atau kotak ini kan 320 meter. Nah berarti kita bisa hitung berapa grid itu berapa meter, terus dikurangin sama posisi kita nih ya. Pakai matematika juga lah buat ini, cuman karena saya males ngitung terus juga mempersingkat waktu, jadi bisa juga pakai website di sini, di website yang namanya multi full tank kalkulator ini. Nah tinggal cari mapnya aja yang mana yang cocok kan.
ya pokoknya cari tinggal ini posisi kita di mana. Nah cuman kan karena kita pakai karena saya pakai metode yang tadi ini yang menggunakan range finder atau pencari jarak ya buat mempersingkat waktu juga, jadi ya begitulah caranya. Kita tembak aja coba. Nah itu tadi sekiranya jarak lebih dari 383 ya tadi, itu lebih. Oke, jadi ya begitu aja cara mengoperasikan si M909A6 ini di game MTC. Jadi ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar atau secara langsung ya. Jadi ya gitu aja, terima kasih. Buat mungkin selanjutnya itu cuma footage video gameplay saya, cuman ya kayaknya nggak ada sih kalau waktu juga ya. Oke, jadi itu aja, sekian, terima kasih.